Anda kembali di Special Report pemirsa, dan untuk membahas ledakan bom di Pasuruan, Jawa Timur, di studio sudah hadir bersama saya Ridwan Habib, pengamat teroris Universitas Indonesia. Ya, selamat siang Pak Ridwan. Ya, kita membahas soal bom yang terjadi kemarin. Nah, memang menurut Kapolri ini merupakan anak dari terduga pelaku yang tidak sengaja meledakkan. Menurut Bapak sendiri bagaimana hal itu? Ya, itu adalah kemungkinan yang paling mungkin ya, yang terjadi karena bom seperti bom ikan, bom pipa, bom dalam skala yang kecil seperti itu sangat fragile. Jadi terkena tekanan sedikit, dia bisa jatuh, terdorong, tertendang, itu bisa fragile dan bisa meledak. Bisa juga karena suhu. Tetapi dari identifikasi tempat kejadian perkara, di situ ada bekas piring makan anak-anak, dan kemudian ada juga ibunya yang sehat ya, istri pelaku ini, yang kemudian menjelaskan kepada aparat bagaimana kronologi awalnya. Ya, saya kira ini sangat mengenaskan ya, satu anak yang sebenarnya tidak mempunyai dosa apa-apa, dia harus menjadi korban karena ya ideologi ayahnya, begitu. Sempat memang tercetus bahwa Anwardi ini satu afiliasi dengan JAD. Berarti kita bakal mengaitkannya dengan terorisme itu sendiri. Kalau menurut Bapak sendiri memang ini walaupun bukan aksi terorisme, tapi bisa jadi Anwardi ini memang salah satu bagian dari teroris, begitu? Ya, Ahmad Abu Ali ini adalah nama lama. Dulu dia mencoba melakukan serangan dengan bom sepeda di Kalimalang tahun 2010, bulan September. Saat itu dia menuntun sepeda ontel, di belakangnya dia siapkan bom dan meledak sebelum terkena pos polisi. Dia mencoba menyerang pos polisi tapi meledak duluan. Dan terluka, kemudian diobati, kemudian masuk persidangan dan divonis 5,5 tahun di Lapas Cipinang. Nah, selama dia di Lapas Cipinang inilah kemudian seorang Ahmad Abu Ali ini berinteraksi dengan napi-napi teroris yang ada di dalam Cipinang. Dari situlah kemudian proses radikalisasinya berjalan, dan kemudian dia dinikahkan dengan sejaringnya itu, begitu keluar penjara, lalu kemudian tinggal di Pasuruan itu. Jadi yang harus kemudian dilacak dan dijelaskan oleh Polri adalah apa yang terjadi ketika Ahmad Abu Ali alias Abdullah ini berada di Lapas Cipinang. Siapa yang menjadi mentor dia, bagaimana keseharian dia di dalam penjara, apakah dia terawasi dengan baik atau tidak, kenapa dia masih bisa bergabung dengan kelompok seperti ini. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Ya, berarti mau tidak mau polisi harus menjelaskan itu. Ya, setidaknya kan kita bisa meminta keterangan, petugas bisa meminta keterangan dari record di lapas. Ada di situ kan ada CCTV, ada petugas sipir, ada petugas lapas yang bisa menjelaskan, oh ya, Ahmad Abu Ali ketika di dalam penjara interaksinya dengan si X, si Y, si W. Nah, itu. Dari situ kemudian bisa ditelusur, benar tidak dia sudah berbaiat kepada misalnya Jamaah Ansarud Daulah, karena di dalam Lapas Cipinang juga banyak sekali aktivis JAD yang pro ISIS. Nah, ini kan harus dibuktikan. Nah, ini baru bisa dibuktikan kalau si Ahmad Abu Ali ini tertangkap. Nah, saat ini kan belum tertangkap. Berarti memang sudah dapat dipastikan bahwa memang pelaku terlibat dalam terorisme. Dalam konteks dulu, iya, dia terlibat dalam konteks bom sepeda Kalimalang. Nah, pada saat sekarang dengan ada bom lebih dari satu, kemudian dia 4 kali ledakan, kemudian dia tidak kooperatif dengan petugas, terbukti dengan dia melemparkan bom ke arah warga, melemparkan bom ke arah polisi polsek situ, lalu kemudian melarikan diri, tidak menyerahkan diri, maka indikasi bahwa dia adalah sebenarnya teroris yang sedang mempersiapkan sesuatu itu terbukti. Gitu loh. Itu confirm gitu. Apalagi Bapak Kapolri tadi menyampaikan ada satu orang yang terkait dengan Ahmad Abu Ali ini yang sudah ditangkap, yang kemudian bisa saja ini nanti merembet ke jejaring-jejaring lain yang terkoneksi dengan dia. Otomatis istri pelaku ini juga bisa jadi terlibat? Ya, istri dalam konteks jejaring terorisme itu ada dua. Pertama, di era JI dulu, seorang istri sama sekali tidak tahu operasi suaminya. Oh, bisa begitu ya, juga? Ya, di era JI. Tetapi di era JAD, di era pro-ISIS seperti hari-hari ini, sebaliknya, istri justru terlibat aktif. Itu terjadi misalnya di kasus Surabaya, di pengeboman gereja satu keluarga, kemudian pengeboman Polrestabes juga satu keluarga. Nah, saya kira tidak mungkin istrinya si Ahmad Abu Ali ini tidak mengetahui bahwa ada bom. Pasti tahu, dan pasti tahu resikonya, karena ini bagian dari apa yang disebut dengan komitmen mereka. Komitmen karena mereka menjalani hidup ini, dalam bayangan mereka ini sedang berjihad ini.
Dalam frame mereka ya, ini sedang berjihad, sedang bertugas perang dan seterusnya. Jadi bagi mereka ini satu hal yang mulia. Berarti sebenarnya polisi juga terbantu dengan ditangkapnya istri ini ya? Ya, lebih mempermudah. ya ini sebenarnya Mbak Mirva ini kayak kalau kita sebut sebenarnya blessing in disguise gitu ya. Ada semacam berkah gitu. Bom ini meledak tidak sengaja. Bayangkan kalau ini tidak meledak gitu ya, kemudian si Ahmad Abu Ali menarget orang-orang yang tidak berdosa itu, maka akan terjadi serangan terorisme baru. Nah, jadi dari sinilah kemudian kita tersadar bahwa ternyata masih ada jaringan-jaringan orang-orang yang berada di bawah tanah yang secara senyap masih menyimpan bom-bom yang suatu saat bisa digunakan untuk melakukan apalagi serangan. Ada hubungannya dengan pilkada. Iya, betul, kemarin, betul. Ya. Di TPS. Baik, Pak pengamat sekaligus mantan anggota jaringan teroris Sofyan Sauri mengatakan pemilik bom ikan di Pasuruan adalah Anwardi atau yang dikenal dengan Ahmad Noval Rabani alias Abu Ali. Anwardi merupakan mantan napi teroris bom sepeda ontel di Kalimalang, Bekasi Barat tahun 2010 lalu. Di penjara 5 tahun setengah, Anwardi justru makin terpapar paham radikal. Ketika saya di dalam, dia memang tergabung ya ikut dengan komunitas kelompok yang disebut dengan Jamaah Ansor Daulah yang berafiliasi dan berbaiat kepada ISIS atau kepada amirnya yang disebut dengan Abu Bakar Al-Baghdadi. Dan ketika dia terpapar dengan kelompok-kelompok ini di dalam penjara, ya, sebelumnya dia belum terpapar. Artinya belum sama sekali dia ikut pada jaringan-jaringan yang terindikasi kelompok-kelompok teroris pada saat itu. Tapi ketika di dalam penjara justru dia menemukan sebuah komunitas dan dia menjadi lebih radikal, menjadi lebih ekstrim. Iya, Pak Ridwan. Ya. Itu tadi tanggapannya menurut Bapak bagaimana dari Sofyan Sauri? Ya, Pak Sofyan Sauri kan dulu adalah teroris juga kan, walaupun sudah bertaubat sekarang dan sudah menjalani masa hukumannya dan tentu dia memahami benar situasi di dalam penjara. Jadi berarti terkonfirmasi analisa kami dari secara akademik, kami menduga memang proses radikalisasinya berada di dalam penjara. Dan betul kan ada sumber Pak Sofyan ini mengkonfirmasi bahwa selama dalam penjara si Anwardi alias Ahmad Abu Ali ini justru tidak bertaubat, justru tidak kembali menjadi normal, tetapi sebaliknya makin radikal, makin eksklusif dan kemudian justru makin dalam bergabung dengan jejaring terorisme itu. Sebesar apa radikalismenya itu sendiri sampai semua terpapar begitu? Ya inilah problem yang saya kira harus segera diselesaikan pemerintah ya. Di dalam lapas, di dalam penjara, di mana di situ full kendali negara, tetapi ideologi seperti ISIS, ideologi seperti Jamaah Ansarud Daulah masih bisa ditransfer, masih bisa didakwahkan, masih bisa disirkulasikan di dalam penjara. Dan tidak hanya dalam kasus Ahmad Abu Ali ini, sebelum-sebelumnya juga banyak sekali. Ada Yayat di Cicendo, Bandung, ada penyerang bom Tamrin juga dari lapas Cipinang, namanya Ali juga. Ini kronis menurut saya. Jadi harus segera ada obat serius dari pemerintah terkait dengan proses pemenjaraan teroris. Harus ada perubahan. Misalnya perubahan pola, jangan digabung dengan narapidana biasa. Perubahan tempat, jangan di tempat-tempat yang sudah rutin seperti sekarang. Cari tempat baru. Atau perubahan pola sel. Misalnya satu orang satu sel. Seperti di Lapas Nusa Kambangan yang sedang dibangun. Satu orang satu sel. Jadi mereka tidak berinteraksi lagi sesama teroris ini. Tidak berinteraksi sesama teroris. Ya ini kan harus kemudian dicari formulanya supaya yang seperti ini tidak terulang terus gitu. Orang ditangkap karena kasus terorisme, masuk dalam penjara, keluar jadi teroris lagi, ditangkap lagi, masuk lagi. Jadi kayak lingkaran setan. Siklus yang tidak kemudian selesai gitu. Kejadian ini berarti seperti pengingat ya bahwa ternyata masih ada operasi-operasi senyap dari terorisme itu sendiri. Betul, ini jadi semacam alarm, tanda bahaya bahwa jejaring terorisme masih ada, sel-sel itu masih aktif, dan saya kira apresiasi kita juga untuk masyarakat desa setempat ya di Pasuruan yang mereka ini aware kan, mereka waspada. Selalu melaporkan. Ya, mereka melaporkan bahwa ini di kontrakan ini ada gerak-gerik mencurigakan, lalu beneran ketika terjadi ledakan juga warga inisiatif, ada yang mengambil senapan angin gitu kan, ditembaklah si Abu Ali ini, Ahmad Abu Ali ini, walaupun kemudian dia bisa melarikan diri. Tapi dari sisi itu kita bisa melihat partisipasi warga sekarang makin baik. Dengan edukasi media, edukasi pemerintah, warga menjadi tidak takut lagi dengan teroris. Malah justru mereka jenuh, jengah, jengkel, lalu kemudian berusaha
ia menangkap teroris Baik, itu. kita tahan dulu Bapak. Oke. Kita juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kombes Pol Frans Barung Mangera, Kabid Humas Polda Jawa Timur. Selamat sore Pak Frans. Sore, Mbak. Pak Frans, ada informasi terbaru apa Pak terkait pasca ledakan bom di Pasuruan kemarin? Ya ada 3 ya. Yang pertama itu Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Panglima langsung melakukan pengecekan terhadap anak ini. Anak X ini yang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian yang kedua, bom itu sudah kita identifikasi dan mengandung low eksplosif ya. Kemudian dari hasil laboratorium forensik kita juga seperti kalau saya mengatakan seperti, kandungannya adalah seperti bom ikan dan bondet itu. Kemudian yang kedua, hasil juga dari kita penyelidikan kita di lapangan dengan merangkaian satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Ternyata bom itu meledak kalau human error atau kecelakaan dari yang merakitnya, yaitu saudara A ini, dan mengakibatkan anaknya yang terluka. Kemudian yang ketiga yang bisa kita sampaikan adalah bahwa kita sudah mengidentifikasi pelakunya. Saya ulangi, kita sudah mengidentifikasi pelakunya dan kami mohon waktu. Ya, Bapak Kapolda, Bapak Gubernur tadi menyampaikan kami mohon waktu kepada masyarakat untuk menuntaskan ini. Artinya tim masih bekerja di lapangan. Ya, kami tadi sempat betul apa yang dikatakan pengamat tadi, kami setuju. Karena saking semangatnya dari masyarakat itu, kadang-kadang informasi ini tanpa lagi disortir itu benar apa tidak, sehingga kita tindak lanjuti. Dan akhirnya menjadi sesuatu yang sampai sekarang juga belum, informasi itu ya belum kami katakan A1, sehingga kami terus melakukan pengejaran. Kami mohon doa kepada seluruh masyarakat Indonesia dan kepada NCTV, kita akan melakukan yang namanya yang terbaik dalam menangkap penuntasan kasus ini. Baik, Bapak terkait ya. Iya, Bapak terkait ransel yang dibawa apakah sudah dapat diidentifikasi? Kita sudah semua. Saya sudah mengatakan tadi. Bisa dijelaskan, kita sudah Pak? mengidentifikasi. Artinya mengidentifikasi siapa dia, mengidentifikasi ciri-cirinya, mengidentifikasi arah kemana, karena yang bersangkutan berkait dengan yang satu dengan lain. Kecuali yang bersangkutan sekarang ini berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara mobilitas yang tidak terdeteksi ya. Tapi kami yakin kok bahwa kita akan menuntaskan ini. Saya kira begitu, Mbak ya. Salam kepada seluruh masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Kombes Pol Frans Barung Mangera. Kita berdoa agar pelaku cepat dapat ditangkap. Dan Pak Ridwan, kembali lagi ke Bapak mengenai bom low explosive ini. Bom yang rendah. Menurut Bapak sendiri, mengapa sekarang teroris memakai bom dengan ledakan rendah begitu? Ya, sebenarnya dari sisi keinginan tentu mereka ingin sebesar-besarnya. Karena makin besar bahan peledak, makin rumit, makin canggih bomnya, tentu casualty atau korban akan makin banyak. Tetapi alhamdulillah sejak pengawasan Densus 88 ini makin ketat ke toko-toko kimia, ke laboratorium kimia, pembelian bahan kimia ini kan sekarang terawasi dengan baik. Sehingga kemudian mencari bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai mesyu atau bubuk peledak itu sangat susah. Akibatnya yang bisa mereka gunakan sekarang tinggal meramu pupuk urea itu. Dan dengan bahan seperti itu mereka hanya memungkinkan dengan model-model bom pipa, bom ikan seperti bondet itu ya, bom ikan, bom petasan. Ibaratnya ini seperti mercon sebenarnya kalau bahasa sederhananya. Ini seperti mercon tetapi kemudian casingnya dipadatkan. Casingnya dipadatkan dengan pipa besi, lalu di dalamnya biasanya diberi paku, diberi gotri. Jadi ketika dia meledak pakunya kan terhambur. Nah, kalau paku terhambur dia bisa kena leher, kena mata, bisa menimbulkan korban jiwa. Nah, saya kira memang ini kita harus syukuri operasi dari rekan-rekan Densus makin baik sehingga teroris ini makin terpojok mereka. Akhirnya yang bisa mereka lakukan ya membuat bom-bom dengan kapasitas low explosive. Apakah dengan kapasitas ledakan rendah itu untuk mengelabui Densus 88 juga mungkin? Pengelabuan tentu mereka selalu usahakan itu. Salah satunya misalnya kejadian di Polrestabes Surabaya itu kan. Mereka berboncengan masuk ke gerbang lalu tiba-tiba saja kardus yang dibonceng itu meledak dan itu ternyata bom. Nah, teknik-teknik ini mereka selalu kembangkan.
Jadi teroris itu kita harus melihat bahwa ini sebuah kelompok yang dinamis. Mereka ini mempelajari gerakan aparat, mempelajari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian. Karena itu kan sangat jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah pejabat resmi dari Detasemen Khusus 88 menjelaskan strateginya. Karena kalau kemudian itu dijelaskan, terorisnya monitor, mereka bisa mengantisipasi. Nah, ini semacam adu pintar, adu cepat antara polisi dengan kelompok teror. Kelompok teroris itu sendiri. Ya. Terakhir Pak, apa himbauan Ya. untuk masyarakat agar lebih waspada? Karena sebenarnya kita mengapresiasi masyarakat di Pasuruan yang juga melaporkan ke pihak-pihak tertentu begitu. Ya, saya kira saya setuju dengan Bapak Kapolri ya, Jenderal Tito Karnavian yang menyampaikan bahwa tidak perlu juga terlalu resah, tidak perlu juga terlalu khawatir. Tetapi tentu kewaspadaan itu ya wajib ya. Kalau kita misalnya melihat situasi atau orang-orang atau kelompok tertentu yang kok kayaknya berlawanan nih dengan norma-norma umum masyarakat gitu ya. Tidak pernah menyapa, tidak pernah bergaul dengan warga, tertutup, pertemuan malam, pakai helm dan seterusnya, ya wajar saja kalau kemudian dilaporkan melalui perangkat RT RW ya, jangan dihakimi sendiri, dan kemudian dari situ kan bisa dilaporkan ke polsek setempat, lalu ditanya ini sebenarnya siapa dan seterusnya. Tapi sekali lagi memang tidak perlu resah, karena kalau keresahan atau ketakutan itu muncul, tujuan inti dari terorisme kan itu, menciptakan teror, membuat takut. Nah, kalau kita takut, terorisnya berhasil. Baik, terima kasih Sama-sama. Pak Ridwan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda, tetaplah di Special Report.